Kita ke informasi lainnya pemirsa, mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin menanggapi dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dan pra-peradilan berjilid-jilid Roy Suryo dalam kasus ijazah Joko Widodo. Ya, menurut Kozinudin, keduanya pengecut karena menghindari pembuktian keaslian ijazah di pokok perkara. Mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin menilai pihak Joko Widodo dan Roy Suryo CS pengecut karena menghindari pembuktian pokok perkara di pengadilan. Pernyataan ini ia lontarkan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Menurutnya, pengabulan eksepsi Tifa dihentikan pemeriksaan pokok perkara dan membuat ijazah Jokowi tidak diuji di persidangan. Kozinudin juga mengkritik pra-peradilan Roy Suryo yang menurutnya menjadi cara menghindari pemeriksaan substansi perkara. Apa yang kami prediksi terbukti, yakni salah satunya akhirnya eksepsi diterima sehingga tidak perlu masuk pokok perkara, dan ini tentu saja memberikan kesempatan kepada Joko Widodo untuk tidak perlu hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Padahal titik krusial dari kasus ijazah palsu itu adalah kehadiran saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan sekaligus menunjukkan ijazah yang selama ini diperdebatkan oleh publik. Tapi akhirnya kami juga harus berbesar hati bahwa ternyata tidak semua pahlawan itu bisa menuntaskan perjuangan. Tidak semua pejuang itu sampai pada garis finish. Ternyata kasus ini harus berakhir kosong-kosong. Yakni tidak ada kejelasan tentang ijazah ini. Kenapa? Karena ketika eksepsi diterima berarti peradilan ditutup, tidak ada proses membuktikan perkara, tidak ada proses menghadirkan saksi, dan tentu saja tidak ada proses untuk menghadirkan saudara Joko Widodo termasuk ijazahnya di persidangan. Keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Sebelumnya, eksepsi Dr. Tifa dikabulkan Majelis Hakim PN Jakarta Timur. Hakim juga memerintahkan berkas perkara, surat dakwaan, dan barang bukti dikembalikan ke penuntut umum. Sementara Roy Suryo tengah menjalani sidang pra-peradilan jilid ketiga. Sidang yang seyogyanya digelar pada Rabu 22 Juli ditunda hingga 29 Juli 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Purbayayudi Sadewa pastikan tetap menjaga harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia menembus level $100 Amerika Serikat per barel. Usai bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri, Purbaya menegaskan pemerintah tidak merencanakan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Purbaya juga sampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperketat penyaluran agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran, sehingga volume konsumsinya dapat terkendali. Sementara itu, tingkat lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh $100 Amerika Serikat per barelnya, Purbaya pastikan kondisi keuangan negara masih dalam level aman. Menurutnya, postur anggaran pendapatan dan belanja negara sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut. BBM subsidi kan emang nggak disubsidi kan? Iya, makanya masalah non subsidi Suka Pertamina itu ya. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus. Cuman kemarin waktu di rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan satu saja atau lebih. Jadi gimana kita anggaran? Jadi kita akan sedang hitung tadi. Ya pemirsa, setelah implementasi Quick Response Code Indonesia atau standar atau KRIS di sejumlah negara Asia Tenggara, BI kini berkomitmen memperluas konektivitas pembayaran KRIS dengan Arab Saudi, India, dan juga Hong Kong. Ya, implementasi tersebut juga mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur. Bank Indonesia terus memperluas kerjasama pembayaran lintas negara melalui Quick Response Code Indonesian Standard. Setelah implementasi di sejumlah negara Asia Tenggara, BI kini melanjutkan pembahasan kerjasama dengan India, serta memulai diskusi lebih mendalam dengan Arab Saudi dan Hong Kong.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan implementasi KRIS antar negara harus mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara baik dari sisi regulasi, infrastruktur, industri maupun koordinasi dengan otoritas terkait. Ya, kita saat ini terus melanjutkan diskusi dengan India untuk cross border dengan India, dan kita juga sudah memulai diskusi secara mendalam dengan Saudi Arabia dan juga dengan Hong Kong. Mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan juga, karena ini memang untuk implementasinya kita harus memperhatikan kesiapan dari masing-masing negara, tentunya kesiapan regulasi, infrastruktur, industri, dan juga koordinasi dengan otoritasnya. BI mencatat transaksi inbound yakni transaksi pengguna luar negeri di Indonesia mencapai 1,85 triliun, sementara transaksi outbound atau transaksi pengguna Indonesia di luar negeri tercatat 330 miliar rupiah. Dengan demikian, KRIS antar negara membukukan dana masuk bersih sebesar 1,52 triliun rupiah pada triwulan 2 2026. Kobaran api membesar pada sebuah bangunan bengkel furnitur Jalan Haji Darip, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dengan cepat menjalar ke warung kopi di sebelahnya. Setelah 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan oleh 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Menurut saksi mata, Junaidi, kobaran api berasal dari korsleting listrik di bengkel furnitur berisi material yang mudah terbakar. Di awalnya itu kan konslet dari listrik, ya kan? Dia mudah-mudahan ke furnis di dalam bengkel. Bengkel lemari, karena di dalam bengkel lemari itu banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Akhirnya bahan-bahan kimia itu oli ya? Iya. Oli, tenernya, lem, yang pop yang cat-cat itu. Ya, tengahnya di sini, karena di sini kan sebelahnya kan masih direnovasi tuh. Jadi bahan-bahan semuanya ditumpukkan di sini di dalam. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini dan kasus ini masih ditangani Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya Allah, Tuhan Cipta Mulia, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebakaran hebat melanda kawasan kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan rumah adat yang terbuat dari kayu dan atap ijuk membuat api terus membesar hingga menghanguskan 50 rumah. Akibat kebakaran sebanyak 70 kepala keluarga dengan 420 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Polisi datang ke lokasi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan darurat berupa makanan serta akan mendirikan dapur umum. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi